Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan namaku Farah Maliza dari Lapas Perempuan Kelas 2 Basically. Nah, kalian udah pada tahu belum di sini tuh kita mau bicara tentang apa? Di sini kita akan membuat podcast, yaitu berbincang-bincang mengenai wawasan kebangsaan dengan tema bangga, berbangsa, dan bernegara. Nah, di sini udah ada nih 5 orang narasumber yang berasal dari beragam instansi. Sebelumnya, untuk memulai podcast kita pada siang hari ini, ada lebih baiknya jika kita memperkenalkan diri masing-masing. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Boleh dong kita kenalan? Oke, dimulai dari Bapak Di Mauliadi, silahkan memperkenalkan Pak. Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Di Mauliadi. Saya berasal dari Aceh Besar. UPT saya sekarang di Lapas kelas 2B Biren. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita ke Bapak Dava Andalas. Boleh memperkenalkan diri Bapak? Baik, terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Dava Andal Surya, asal dari Banda Aceh, asal UPT Rutan Kelas 2B Banda Meriah. Oke, selanjutnya kita ke Bapak Fakhur Razi. Boleh memperkenalkan diri Bapak? Terima kasih Bu. Perkenalkan semuanya. Nama saya Fakur Razi, asal saya dari Lok Sumawe, dan UPT saya di Rutan Kelas 2B Takengon. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya ke Bapak Diki. Boleh memperkenalkan diri Bapak? Ya, terima kasih Ibu. Izin rekan-rekan memperkenalkan diri. Nama saya Diki Suharman, bisa dipanggil Diki. Jadi saya berasal dari Melabuh, Aceh Barat. Jadi asal UPT saya itu di Singkil, Aceh Singkil, di Rutan Kelas 2B Singkil. Wah, di Singkil ya Pak. Lumayan jauh itu Pak ya. Berapa jam kira-kira Pak dari Aceh Barat itu ke Singkil Pak? Itu kalau perjalanan darat kira-kira kurang lebih 8-9 jaman lah. Oke, luar biasa. Tetap semangat Bapak. Selanjutnya ke Bapak Fauzul Asmi. Boleh memperkenalkan diri Bapak? Siap. Terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Fauzul Azmi Lamkaruna, asal PD Sigli, asal UPT saya Rutan Kelas 2B Benar Meriah Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama Bapak. Baiklah, kita udah memperkenalkan diri nih masing-masing. Jadi kita sudah lebih mengetahui ya satu sama lainnya. Langsung saja nih kita ke topik pembahasan kita, yaitu podcast tentang wawasan kebangsaan dan bangga berbangsa dan bernegara. Nah, pertama aku mau tahu nih, kalian udah pada tahu belum apa itu wawasan kebangsaan? Saya kira ada nggak yang bisa menjelaskan apa sih wawasan kebangsaan itu? Kalau menurut sepemahaman saya, itu Farah. Jadi pengertian dari wawasan kebangsaan itu ialah konsepsi atau cara pandang yang dilandasi akan kesadaran sebagai warga negara yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah yang dilandasi dengan Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Iya, benar sekali ya Bapak ya. Jadi wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Nah, berbicara tentang berbangsa dan bernegara, bagaimana sih contoh kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan masing-masing? Mungkin Bapak Fauzul bisa menjawab mungkin? Oh iya Ibu, mungkin kalau dari saya contoh kesadaran berbangsa dan bernegara adalah menghargai berbagai pendapat. Yang kedua itu menjaga nama baik. Yang ketiga selalu menjalankan kewajiban Ibu.
Iya benar ya, jadi kita harus menghargai pendapat satu sama lain, dan juga kita harus menjaga nama baik instansi kita. Lalu juga kita harus selalu menjalankan kewajiban kita. Nah, apakah ada yang ingin menambahkan kira-kira selain dari tiga itu, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi? Mungkin Bapak Dava Andalas? Baik, Ibu, izin menambahkan pendapat dari Bapak Fauzul, contoh kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita juga dapat menampilkan rasa bangga NKRI, mengutamakan kepentingan umum, dan juga saling menghormati perbedaan. Iya benar ya, jadi kita harus menghormati perbedaan satu sama lainnya, karena di Indonesia ini sangat banyak beragam bangsa dan budaya. Oke, selanjutnya aku mau tahu nih, kira-kira perihal bagaimana sih cara Bapak menunjukkan rasa cinta Indonesia? Apakah ada ingin yang menyampaikan pendapatnya? Mungkin Bapak Di Maulyadi, silakan Bapak. Mohon maaf Bu, tadi nggak kedengaran, bisa diulang Bu pertanyaannya Bu? Oh iya baik, saya ulangi. Menurut Bapak, bagaimana sih cara Bapak menunjukkan rasa cinta kepada Indonesia? Kalau menurut saya ya Bu ya, cara menunjukkan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia itu atau rasa cinta, kalau dari pribadi saya itu biasanya saya kalau ada acara itu saya menggunakan pakaian adat daerah kita, misalnya kayak batik Ibu, sama produk-produk dalam negeri lah Bu. Dan juga ketika bertemu dengan orang-orang di lingkungan kita itu kita membiasakan berbicara bahasa Indonesia, jangan terlalu sering menggunakan bahasa daerah. Begitu. Ya, saya setuju sih, itu benar ya Bapak ya. Yang pertama kita harus bangga akan budaya kita, seperti menggunakan pakaian adat yang kita ada 34 provinsi dan itu berbeda-beda pakaian adatnya ya Bapak ya. Jadi pakaian adat itu memiliki ciri khas daerahnya masing-masing. Dan juga kita harus bangga nih akan produk lokal. Nggak kalah kok produk lokal kita itu banyak yang bagus-bagus dan kreatif juga daripada produk-produk luar lainnya. Oke, benar sekali Bapak. Saya sangat setuju. Selanjutnya perihal tentang berbangga dan bernegara nih. Menurut Bapak Fakhur Razi, kira-kira apa sih keunggulan Indonesia yang harus kita banggakan? Terima kasih Bu. Ya, silakan Bapak. Itu sangat beragam dan sangat banyak sekali Bu ya. Karena sudah sewajarnya sebagai warga Indonesia, warga negara bangga bertanah air Indonesia. Indonesia mendapatkan julukan Zamrud di Kalustiwa karena memiliki berbagai keunggulan, Bu. Yaitu salah satu keunggulannya yaitu jumlah dan potensi penduduk yang cukup besar sehingga menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat, Bu. Selanjutnya, semangat kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda mendorong bangsa Indonesia menjadi salah satu negara pertama yang lepas dari penjajahan. Selanjutnya, keunggulan Indonesia yaitu memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya, seperti adat istiadat, bahasa, agama, dan kesenian. Dan juga Indonesia memiliki keunggulan yaitu semboyan Bhinneka Tunggal Ika, menyatukan bangsa Indonesia sehingga meski terdapat beragam keberagaman, namun prinsipnya tetap satu pandangan. Berikut Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak. Super sekali ya Bapak jawabannya, benar. Menurut saya juga dengan adanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu, kita yang bahasanya dari setiap daerah ada bahasa Aceh, bahasa Sunda, bahasa lainnya, itu dapat disatukan dengan bahasa Indonesia. Dan kita harus bangga terhadap bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Benar sekali Bu. Iya Bapak, untuk kita sebagai peran ASN ini, kita calon ASN,
dan mudah-mudahan 100% amin. Menurut Bapak, kira-kira apa sih peran ASN dalam mewujudkan rasa bangga terhadap bangsa dan negaranya? Mungkin Bapak Fauzul bisa menjawab, Bapak? Baik, Ibu. Sebelumnya, bangga berbangsa dan bernegara adalah butir-butir Pancasila, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sehingga sebagai warga Indonesia, kita harus menumbuhkan rasa bangga terhadap bangsa dan negara sebagai pengamalan terhadap Pancasila tersebut. Sedikit saya jabarkan, Ibu, yaitu yang pertama, ASN akan menjadi figur atau contoh bagi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, sebagai pelayan masyarakat. Dan yang ketiga, kita sebagai ASN akan menjadi garda paling terdepan dalam mencapai untuk mencintai bangsa dan negara. Untuk saat ini, dengan banyaknya karakter ASN dalam mewujudkan bangsa dan negara, nantinya akan terwujud suatu generasi yang akan menjadi pemimpin di kemudian hari. Dan semua itu berawal dari kita. Terima kasih, Ibu. Iya, benar sekali ya Bapak. Jika bukan kita sebagai ASN yang melakukan contoh yang baik-baik, siapa lagi yang akan memulai untuk membanggakan bangsa kita, bangsa Indonesia ini. Selanjutnya untuk bagaimana sih cara untuk mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara ini Bapak di tiap diri-diri masyarakat itu, bagaimana sih cara kita untuk mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara? Menurut Bapak Dava bagaimana Pak? Baik Ibu, sebelumnya yang harus kita tahu, salah satu hal penting yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional dari bangsa Indonesia adalah dengan memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan kesadaran akan berbangsa dan bernegara, dapat kita lakukan dengan beberapa cara, yaitu menjunjung tinggi kepentingan bersama ketimbang kepentingan pribadi, menggunakan Pancasila sebagai pedoman dalam kegiatan sehari-hari, memupuk rasa cinta dan tanah air di dalam diri. Kita juga harus memiliki rasa toleransi terhadap segala bentuk perbedaan yang ada di tengah kehidupan masyarakat. Iya benar sekali ya Bapak. Jadi dengan kita menjunjung tinggi kepentingan bersama, menggunakan Pancasila sebagai pedoman kegiatan sehari-hari, memupuk rasa cinta tanah air, itu kita akan mewujudkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam tiap-tiap kita. Nah, benar-benar bermanfaat dan sangat luar biasa ya perbincangan kita pada hari ini, yang mana kita sudah mengetahui nih definisi wawasan kebangsaan, lalu juga kita mengetahui peran ASN dalam mewujudkan rasa bangga terhadap berbangsa dan bernegara, dan juga kita mengetahui nih contoh-contoh kesadaran berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai berbagai pendapat, mengutamakan kepentingan umum, berjiwa gotong royong, dan lain sebagainya. Nah, semoga Bapak-Bapak apa yang sudah kita bicarakan ini bisa bermanfaat nih buat kita pribadi dan buat orang banyak. Dan juga untuk teman-teman, kita harus menerapkan nih cinta kepada tanah air Indonesia, di mana tempat kita lahir dan tumbuh berkembang menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama. Mungkin cukup sampai sini saja podcast kita hari ini, Bapak-Bapak. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sampai berjumpa di podcast-podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam.